Jangan lakukan 6 hal ini yang sangat dilarang dalam Islam ketika berhubungan suami istri. Apa saja itu? Mari kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dalam Islam, hubungan suami istri itu bukan hanya soal intim saja, bukan cuma sekedar bicara tentang seks, tetapi juga ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ada beberapa kesalahan yang kita akan bahas hari ini di konten ini, 6 kesalahan fatal ketika dilakukan suami istri, dan ini sangat berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Apa saja itu? Yang pertama, berhubungan di waktu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan ketika dilarang berhubungan? Ketika istri sedang haid. Maka dalilnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Bunyinya tentang haid. Katakanlah haid itu kotor. Ketika istri sedang haid itu kotor. Oleh sebab itu jauhilah wanita ketika waktu haid. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan di tempat yang terlarang. Maksudnya adalah melakukan dari arah yang diharamkan Allah. Contoh, yang harusnya melalui lubang depan, paham ya? Tapi dilakukan melalui lubang belakang. Ini adalah sesuatu yang dilarang dan ada dalilnya. Janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian melalui lubang di belakangnya atau lubang duburnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika istri yang minta dimasukkan dari lubang belakang. Ini tidak boleh. Suami harus pandai-pandai menjelaskan kepada istri. Jangan, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak mengawali dengan foreplay. Tidak mengawali dengan bercumbu terlebih dahulu. Langsung berhubungan tanpa ada pendahuluan. Langsung saja gas gitu kan. Itu dilarang ternyata di dalam Islam. Dalilnya, janganlah salah seorang di antara kalian menggauli istrinya seperti binatang. Lihatlah binatang ketika kucing ya, kita lihat kucing langsung saja dia berhubungan seperti itu. Jangan ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, tidak menutup aurat saat berhubungan. Nah, ini dilarang juga. Telanjang berhubungan dengan lampu yang terang, namun telanjang itu dilarang dalam Islam. Kalau misalnya gelap, remang-remang gelap, terus telanjang, pakai tutup-tutup juga itu bagus ya. Kalau nggak pakai tutup gimana? Itu juga boleh dikatakan bisa lah, karena gelap ya. Tapi alangkah baiknya pakai tutup, pakai selimut, pakai penutup ya. Dalilnya, jika seorang di antara kalian mendatangi istrinya, maka hendaklah mereka menutupi diri mereka dan tidak telanjang seperti hewan. Nah, boleh pakai anduk saja di bawahnya, terbuka, boleh. Asalkan jangan seperti hewan. Nah, yang keenam, tidak mandi junub setelah berhubungan. Ini banyak kan yang terjadi. Nah, ini kan ngaku suami ini ketika setelah berhubungan pasti banyaknya tidur. Betul nggak? Banyak tidur, banyak santai gitu ya. Usahakan setelah berhubungan tuh mandi junub. Kemudian kalau misalnya setelah mandi ronde kedua gimana ya kan? Boleh saja mandi lagi seperti itu. Nah, jangan pernah malas ketika mandi junub. Nah, karena dalilnya, jika kalian junub maka bersucilah atau mandi besarlah. Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Nah, yang terakhir nih, 6, berhubungan dengan niat yang salah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Hanya untuk memuaskan hawa nafsunya saja, itu ternyata dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan bahwasanya hubungan suami istri itu bukan hanya soal kepuasan, tetapi juga ibadah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap persetubuhan yang dilakukan suami istri adalah sedekah. Ingat, bersetubuh dengan suami istri adalah sedekah. Oke? Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya adalah halal bukan berarti tanpa aturan. Halal itu juga ada aturannya. Oke, berhubungan itu halal, tapi bukan berarti tidak diatur Allah, bukan berarti seenak-enak kita, bukan berarti sesuai dengan nafsu kita. Ikutilah sunnah Rasulullah SAW agar hubungan semakin berkah, harmonis, dan mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hubungan sebagai ibadah, bukan sekedar pemuas hawa nafsu kita. Oke, untuk itu teman-teman yang suka dengan konten ini silahkan klik like, tombol subscribe jangan lupa, dan semoga
Allah mudahkan untuk kita terus belajar tentang bagaimana cara berhubungan suami istri yang layak dalam Islam. Ikuti konten-konten kami selanjutnya. Berkah selalu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Ingat, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.